pertama tentu Masjidil Haram. Bapak ibu sholat di Masjidil Haram, ada satu orang bernama Seprit, sholat dia sudah sebanyak 54 tahun, 6 bulan. Gedang tidak Bapak ibu, 54 tahun, 6 bulan ia selalu sholat Jumat, tidak pernah tinggal. Terbanglah bernama Aquas, Suhmi Jeddah, naik bis di Mekah, sholat dia di Masjidil Haram. Sholli fardal Jum'ati rak'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Seprit sudah 54 tahun, ini cuma 2 rakaat. Dos pahalana Bapak Ibu. Kenapa sama? Oh betul, tadi kata Rasulullah, la tasuddur rihala illa ila salasati masajidah. Doa Nabi kita, wahai umatku, paksakan dirimu mengunjungi 3 masjid. Paksakan bangun ina. Masjid kade pertama Masjidil Haram, sholat di dalamnya pahala 100.000 kali lipat. Mana masjid yang kedua? Masjid Al-Aqsa. Edambe Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Berapa pahala sholat di Masjid Al-Aqsa? Pahalanya 1000. Yang ketiga masjid mana Ustaz? Wa masjid hadza, dok Nabi. Masjid Nabawi. Sholat dalam Masjid Nabawi, wow Bapak Ibu, nikmat. Banyak masjid yang kita jalani memang lebih banyak pahala Mekah, tapi ketenangan batin dan kehusukan, coba tanya Pak Haji, Pak Hajin, lebih nyaman kita sholat di Masjid Nabawi Bapak Ibu, tenang, khusyuk. Kenapa? Mungkin kita di samping Rasulullah. Aku sembahyang ke cecek makam Nabi, kataku tap langsung belakang nak, seduh Bapak Ibu, tentram, nyaman. Di Mekah pahala 100.000 kali lipat, tapi ketika di belakang Masjid Nabawi Bapak Ibu, lain ceritanya. Sudah 3 masjid. Masjid yang keempat masjid mana Ustaz? Berbeda dari masjid yang lain. Masjid Quba. Masjid Quba ini di mana? Di Madinah. Bapak Ibu cuman sholat sunat di Masjid Quba. Mana hadisnya Ustaz? Man tatahara fi baitihi summa ata Masjidal Quba fa shalla rakataini kana lahu mislu ajri umrah. Ise keca sembah yang di Masjid Quba, dos pahalana bagi umrah. Apa pahala umrah? Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah menghapuskan dosa yang telah lalu. Coba sembahyang sunat ya, sholli sunnatad duha'i rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hapus dosa Bapak Ibu. Ya Allah ya Tuhan kami, si rohmi musalla kami, sampaikan kami kirina sok mengunjungi si telu masjid dai. Amin. Ningkundai telu faktor menyebabkan pahala berbeda. Salah satunya pahala tempat. Mbak mentek piringen bak gelasen dapat undangan di Pulau Jawa, berangkat di Jakarta atau kunker ya Bapak Ibu, ingat na cek bak Depok da ulah na Masjid Kubah na emas gong na huaminde sembahyang ia di Masjid Kubah emas Depok, gong na sembahyang Allahu Akbar nina dos pahalane bak Masjid Dusun Teluin Bapak Ibu karena beda nih. Masjid Bapak Ibu en lantena emas no bain kene marmar lo ada belakang masjid tuhuk-tuhuk dos pahala nih Bapak Ibu, tapi malah si 4 NO dados berbeda Bapak Ibu. Maka kudokan pahala bisa bertambah faktor daya dukung yang pertama kade Bapak Ibu, faktor tempat. Yang kedua faktor kade sarfuz zaman, mulia karena waktunya Bapak Ibu. Dalam setahun berapa belas bulan Bapak Ibu? 12 Bu. Dalam 12 bulan lot 4 bulan yang Allah haramkan berbeda dari bulan yang lain. Di ayatna Ustaz, inna iddatas suhuri indallahi isna asyara sahran. Lot wena bulan di sisi Allah 12. 4 bulan itu yang diharamkan oleh Allah.
Bapak Ibu perlu diketahui, bulan-bulan Arab itu sudah ada sebelum Rasulullah. Contoh 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad lahir, tahunnya tidak ada, hanya kejadian tahun gajah. Rasulullah Isra Mi'raj 27 Rajab, tahunnya tidak ada. Coba, tahun ada ketika Rasulullah sudah wafat. Maka Bapak Ibu, nama-nama bulan Arab ini hukumnya dihafal fardu kifayah. Kalau ada umat Islam tidak hafal dalam satu kampung bulan-bulan Arab, mendosa-dosa kampungin Bapak Ibu. Mana bulan yang pertama Arab? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dari yang 12 bulan ini sudah mulai ada dari zaman Nabi Adam. Belum diciptakan bumi sudah ada nama bulan ini. Ini hebat nak. Tapi aku sedih ada anak-anak pelajar kita tidak menghafal kalender Hijriah. Yang ia hafal Januari, Februari, Maret, Sohmi, Desember. Tupa mang lagu raja pelet benak tong aku sekolah Tanah Merah. Aku kan menjagal di ribo Bapak Ibu. Enda masjid em ku lewatin go keca jam 4:30 subuh lewat aku dene kereta dayung. Menjagal aku pekan rimo judul jagalku mantis pulpen 2.000. Inim ku tabung modalku laku di Mesir Bapak Ibu, ku tabung. Makanya teringat aku ke kampung enda. Nah, coba teman menenang komo aku. Huni zaman aku sekolah Tanah Merah lo men. Oh, ada mungkin baca kitab aming keca menerus hangat nak takal. Kune Bapak Ibu, tokoh mau wamen. Tokoh wamen musim lagu band nagrangna band raja. Tokoh mau kaset, mak download MP3. Laguna Januari aku berkenalan denganmu, Februari aku mulai PDKT, Maret kita mau jadian, ya bulan Juli kita mulai cekcok, Desember kita ringkin konina. Lagu raja. Tahu kau yang upload? Tapi coba cek anak-anak muda, letak kayak menghafal Muharram Safar. Bapak Ibu, kalau kita beribadah, kita lihat bulan apa? Bulan Hijri. Digan kita puasa wajib, bulan Ramadan. Kapan kita hari raya Idul Fitri? Tanggal 1 Syawal. Kapan kita Bapak Ibu potong kurban kita? Tanggal 10 Zulhijjah. Bang tanggal 3 Masehina orang berdosa. Tapi malah kekayaan kita, kekayaan Idul Fitri kita tanggal 5 Syawal. Ya orang desa. Oh ada bisa mundur. Oh kurban kita potong nahan tanggal 17 Mei. Malah cocok tanggal 10 Zulhijjah. Eno yang kusedihkan Bapak Ibu. Maka jujur, bangga saya negara tetangga kita Bapak Ibu sesama Asia, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam Bapak Ibu, muka aku turun handing di bandaran Saf, langsung tulisan Arab Melayu, selamat datang para tamu. Kemudian baina handik ke kalang ni endak warna gersing, ia otang sepanduk, tapi memang kain Bapak Ibu tulisan Arab Melayu. Selamat datang, selamat berkunjung di negeri yang berkah Brunei Darussalam. Tanggalnya yang saya bangga. Orang itu tidak pakai kalender Masehi. Maka kalau ada di sini guru, baik guru SD, guru TK, guru SMP, guru SMA, kita seorang pendidik, tuliskanlah di papan tulis nanti sebelah kanan, buatlah misalnya tanggal apa Bapak Ibu? 7 Sa'ban 1442 Hijriah. Sebelah kiri tulis tanggal berapa misalnya sekarang? 20 Maret 2021. Supaya anak-anak menulis, cek, ada kamu tulis, ini bulan Islam, ini bulan Masehi. Kenapa kalender Hijriah hilang? Dekah su kita janjah kalak Belanda. Belanda ini Nasrani Bapak Ibu. 350 tahun kade lebih masuk kena capakkan almanak kalak ini. Nenekku ini malah mendokan tanggal, orang dok kena tanggal. Almanak itu coba tenan kelebih ngomong bulan ketiga. Almanak disebut, mana ada kalender. Maka Bapak Ibu dalam kesempatan momentum Isra Mi'raj ini kami ceramah umum. Aku yakin cerita Isra Mi'raj Gohatan ini pernah di tahun-tahun yang lalu disampaikan. Maka pada kesempatan kali ini aku berbicara, aku buat dari nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologinya Bapak Ibu. Hadirin,
Mana bulan yang 4 Allah haramkan? Pertama lewat bulan Rajab, Zulkaadah, Zulhijjah, Muharram. Maka coba cek orang yang berangkat naik haji ke Baitullah aman. Orang Arab zaman dulu belum ada Rasulullah. Lah kau menangko ya, ente kita menangko, ente. Bulan 3 ulah nen, bulan Rajab ulang kembali pakai. Ente kita lakukan perang, kita bunuh kado, bulan kadang Zulkaadah ulang kembali. Penangko huni itu nak bulan. Lah kau menjadi ya, ulang enda bulan Muharram. Ulang nanti Muharram yang diharamkan. Kenapa Bapak Ibu? Malah kita lakukan berbuat dosa di bulan yang 4M, Allah lipat kenang kepek dosa nah. Lakukan kebaikan, Allah lipat kenang. Maka ada Allah andai, wahai hambaku, lot buena 12 bulan kubain, 4 bulan ni tolong hormati kene nina. Di ke bulan yang pertama go lewat itu hari yang lalu, ini bulan Rajab. Nah habis ke bulan Raya, bulan Syawal, bulan Zulkaadah, iseken delok si pejodina perem lebih katunina. Kalau kapek naik ngepre, tapi huni Bapak Ibu. Nak tafsirnya begini doken. Masuk lot si 4 bulan, dalam 12 bulan lot sada bulan yang paling mulia, yang insya Allah sebentar lagi akan odaneso sada bulan naik Bapak Ibu. Semoga Allah simpakan kita dengan yang bulan muliain, amin, yaitu bulan Ramadan. Bapak Ibu, ku ceritakan cituk budaya kalak akap di bulan Ramadan. Maka unik malah umrah bulan Ramadan tama balik modal. Kune balik modal. Bapak Ibu, ketika aku mahasiswa 2020 aku umrah bulan Ramadan. Ini umrahku pertama di bulan Ramadan. Langsung aku umrah karena aku mahasiswa enda Masjid Nabawi. Maka nahan jam 5 Bapak Ibu motoh kontainer mengembah nakan buah jus Sprite, malah ada lebih terkenal kami Pepsi Bapak Ibu. Pepsi malah di Mekah, Pepsi, kemudian 7up dan Marinda. Ini memang minuman favorit orang Arab. Go parkiri si Balina. Habis kecana sembahyang asah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kalak-kalak beaki, gue mengembah bela geni plastik, swap kembang kena, susun panganan Bapak Ibu, susun. Inggonan jam 5:30 lah kau mau buka, gue hindi pekerjaan stafna, gue kecala kau masuk di masjid cekak terus, sap, kau nak mau buka bekasku, duduk kena, lengkap ketengan, Sprite, lo mang enda minuman jus, mangga. Karena ini memang idola kalau Arab, lo manggalo, lo mang cituk khoti lebih kurma, bahu lo nakan nasi Arab biryani gelakna. Sibal kena bagian sop, mangan, mentah lo sadakah lak lapakna, oda ketera kena dahi, panganan pedahal dos. Ini mau kalau Arab, motivasinya bulan Ramadan. Ini rumah paling mulia, Nabawi. Enda bulan-bulan yang mulia, ya orang nak kita laku no panganan ken kalak umrah oda sekel muat nina. Cibali nam kepeng nih Bapak Ibu, buat nah kepeng na maaf kata, cibal kena terus siha, cibal kena sada dua, si sada lembah kepeng kalak akap Bapak Ibu, wow, malah sempat 500 real, rupiahna 2.200.000. Ya aku mahasiswa, kita mau cibali na sada lembah, iya, mana aku pindah nih hindi beh, kundul. Sat dapat siapa nih kali ya ulang kelas nina ya keteng lebih 500 real katiku duduk dapat sap segan bagi masih terus na Bapak Ibu. Dan di jalan-jalan raya Bapak Ibu ulang Bapak Ibu terkejut kundulina keteng nih bahna keteng duduk ina tengena antamin tengena mustahik zakat kona ise konen anak talibul ilmi aku pelajar nah baik deh Bapak Ibu keteng bahna. Yang unik nih ke Dubai. Enda ku bangge kalak Arab lah kau masuk ini namanya Aceh single investasi. Satu sisi salut hebat akan maju kita Bapak Ibu. Tengenahan budaya orang Arab ketika datang bulan Ramadan. Atau mungkin Bapak Ibu boleh berkunjung. Apalagi nan Piala Dunia main bola di Qatar. Coba cek nahan Bapak Ibu kune kalak ini
engkau keca masuk bulan puasa, aku suami, istriku bernama Aqua, endang gua masuk bulan Ramadan sekejap naik, stokin buah-buahan, minuman, panganan, siap, nahan engkau keca jam 5 sore, parkir kena mau kulkas dan di pinggir jalan raya Bapak Ibu. Baina mohon dibakanah pintu kulkasna madzanan 5 yurid, gratis isi muat isi sekel, silahkan tulis lewat motor sap, engkau pas membuka buat sada seprit, buat buah laus, begin seterusnya. Habis nahan goya terawih harus dekah Bapak Ibu, lebih kurang 4 jam setengah, balik sap, terawih malah di Arab malah balap-balap, malah Indonesia hebat, rekor di dunia 7 menit 23 rakaat. Hebat. Kalau Arab sadar rakaat handing pandai 15 menit, kita 23 rakaat 7 menit. Hebat memang. Coba bagaimana Bapak Ibu? Balik jalan tarawih naik tengahnya, ya Allah, habis mau dia nahan kulkas kundai kena buat karehna Bapak Ibu buah-buahan nak cek teman, alhamdulillah habis segan isi tole. Seandainya orang kena buat sedih, ya Allah, lakukan panganan kuen dina Bapak Ibu. Ini budaya ketika datang bulan Ramadan. Kunesa bagi Bapak Ibu, karena anda inggo kudokan pahala kita bisa semakin buih. Pertama faktorna kuli pahala bekas tempat masjid, kemudian kuli faktor waktunya dan masanya. Dalam 12 bulan lot sada bulan yang paling mulia, ini mau bulan Ramadan. Dalam 365 wahid 365 wahid kita dulu setahun, malah detiknya 3 ustaz 30 sada juta 560.000 detik kita hidup. Maka lut satu hari sangat mendekelek dan mulia. Ini mau tanggal 9 Zulhijjah ketika para jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Ustaz, kami kan gak ikut wukuf. Lot penggantina ini mau puasa sunat di bulan Arafah, puasa sunat hari Arafah. Tapi lotkah umat Islam kita puasa sunat ini buih, namun oda sembui yang kita inginkan Bapak Ibu. Maka dalam kesempatan kali endang gue umumkan 4 bulan yang mulia, lot sada bulan yang paling mulia, lot satu hari yang paling mulia. Maka nanggo kecanan cek dua warinai lako kaya haji, puasa aku beh tarwiyah, segente puasa aku beh puasa hari Arafah, nata si 365 wari wari yang paling mende. Maka kalau di padang Arafah ini Bapak Ibu pasti berdoa sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Nah, kembali kepada budaya orang Arab malah bulan Ramadan. Kadang budayana Bapak Ibu Al-Quran, oda pernah tading tasbihna, oda mang tadingi Bapak Ibu mall sepi Bapak Ibu. Yang rame mana? Masjid. Orang Arab budayanya bulan Ramadan bulan ibadah. Malah kita oda engkau keca bulan puasa, bulan adu ligat mencari nikahkan kue sapi kampang loyang gong nataring puasa Bapak Ibu. Coba cek, sedih kita menengan terkait bingkong tentang kulkas. Malah bapak-bapak cek do ustad kalau Arab mbah kulkas, ulang coba Bapak Ibu mbah kulkas meluah, ulangkan isi nah kulkas nanti hilang. Kan ini yang jadi problem. Paling bawa aku bagian main es batu IDP komplek pesantren. Kumumkan 3 jamaah Bapak Ibu jabnya bulan Ramadan, santri kami 700, ayo bagai esnya anak sekolah bah benami bahkan ketong-tong na aman mangi. Kenapa lot dijaga? Sempat main kulkas LG hindi ya, kenapa kalau habis Bapak Ibu. Ini yang kita sedihkan. Nah hadirin Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, enggo dua kedokon. Yang ketelung faktor kade yang menyebabkan pahala kita semakin banyak. Yang ketelu syarful ilmi, bertambah pahala dengan sebab daya dukung ilmu. Contoh seprit sholat zuhur berjamaah, gelas sholat zuhur berjamaah, piring sholat zuhur berjamaah, aqua sholat zuhur berjamaah.
imamnya bernama Al-Quran, jamaah. Pahala orang ini apa sama? Beda. Tadi bapak ibu sholat isya di sini, apa pahalanya sama? Beda. Kami tadi sholat isya di komplek 5 Melati, apakah sama pahalanya? Beda. Pertama, bapak ibu coba tadi diresapin siapa duluan datang ke masjid, pahalanya dapat seekor onta, pahala besarnya belum na pahala bagi seekor onta. Oh ternyata enda sprite. Siapa nomor 2? Enda gelas 3 pahalana sebesar seekor keledai. Yang ketiga siapa? Sebesar seekor kambing jantan. Yang kelima sebesar apa? Ya sebesar ayam jantan. Yang kelima siapa? Sebesar kade 9 manuk kade bebuhu betina. Yang selanjutnya nomor 6 siapa? Sebesar seekor sebutir telur. Yang ke-7, ke-8 datang bang 1000 no keho, sada telur mau dibagi si 1000 dai. Ya beda lah. Coba cek hari Jumat, ada orang Jumat datang ke masjid, langsung dia sholat sunat iktikaf baca yasin. Sementara ada sekelompok kita ngomong azan, maden malah lagi sebatang lele. Sama pula pahalanya dengan yang di dalam sudah iktikaf. Beda lah coy. Coba bapak ibu, sholat pahala betul sudah ada, pahala duluan datang. Saf pertama, saf kedua berbeda. Silahkan bapak ibu berlomba-lomba isi dulu saf yang di depan, kecuali belakang imam 3 atau 4 orang tinggalkan. Ini enggak malu aku, enggak perlu malu bapak ibu. Pahala saf di awal lebih abdal daripada yang di belakang. Ini udah gua kaca Jumat adu-adu dia dewa belakang, dewa hadona. Si pengumum teh bapak ibu isi dulu saf yang depan. Padahal Nabi ngomongkan sawo sopo bakum luruskan saf. Dalam Jumat juga demikian bapak ibu. Kembali kita berbicara tentang ilmu pengetahuan. Sprite, kamu sholat, iya. Berapa rukun sholat? Sama saya 13, betul sesuai perukunan. Gelas, berapa rukun sholat? Saya 14, begitu kitab Bajuri. Piring, berapa rukun sholat? Wah, aku kitabku Yana, aku 17, mantap. Aku berapa rukun sholat? Aku 18, karena aku mengaji kitab Mahali. Handphone, kamu sholat berapa rukun sholat? Aku rukun sholat, sada kecabangku. Kade rukun sholatmu? Kude kalak bagi aku. Iya beda lah bapak ibu. Bagaimana bapak ibu yang sholatnya tadi, bagaimana orang begitu saya? Kebetulan hanya sebagai intermezzo supaya bapak ibu giat menuntut ilmu bapak ibu. Ini saya kebetulan orang kampung, berangkat ke Mekah, naik haji, menderita, sering ketinggalan kawan-kawan, mangan terlambat, KDP terlambat. Kebetulan anak gadis saya ada 3 orang, anak laki-laki tak ada. Pulanglah aku nanti, ku jodohkanlah anakku ini sama ustad. Rupanya maaf kata bapak ibu, anak saya ini yang 3 ini berkawan dengan anak-anak ya yang bukan dari kalangan agamis. Satu pemain band, satu mungkin pemain cross, satu lagi pemain bola bapak ibu. Dalam hati saya, nak, kalau kamu dapat jodoh usahakanlah nak pandai dia sholat dan bisa bahasa Arab. Datang anak yang tua sampaikan, bang, kalau kamu mau minang saya harus pandai bahasa Arab. Gampang itu dek, kata calonnya tadi bapak ibu. Maaf kata namanya Sprite yang mau meminang anak saya. Bawanya lah kawannya gelas. Hei gelas, ayo kawani saya mau ta'aruf, mau meminang anak Pak Haji itu. Syaratnya saya dengar bahasa Arab. Masuk, saat depan pintu langsung, assalamualaikum, jumpalah dengan saya. Saya jawab, waalaikumsalam. Saya suruh masuk, langsung di mobnya saya, kai pahaluka Pak Haji. Kurasa kalau kai pahaluka semua orang hafal. Apa kabarmu Pak Haji? Saya jawab juga, alhamdulillah bil khair. Masuk mungkin lebih. Masuk, duduk. Bagas saya teku, ndai kata haluk tuh namangen ketiku. Ketika sudah duduk, belum lagi kami komunikasi, di mobnya kawannya min raksabaka. Datang kawannya jawab, pas sabah orang ini sudah kong kali kong. Datang yang Sprite calon menantu saya, jawabnya lagi, ya parlaka. Dalam hati saya, ya gikalah hakin.
Bukan aku mau tadi bisa aku tesen kain kalau bahasa Arab. Kepekan Bapak Ibu sama tidak tahu artinya. Ini rupanya bahasa singkatan. Minra sabaka gelas, minta rokok kau sebatang. Dijawab gelas, pas sabah, pas satu batang. Dijawabnya ya parlaka, yang parahlah kau Nina. Hilang don. Coba Bapak Ibu, kenapa? Karena tidak ada ilmu. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, hikmah Isra Mi'raj ini jangan lupa menuntut Apa kabar kalau si HP tadi ini sholat? Bagaimana orang begitu dia Bapak Ibu nikah, ternyata dapat menantu Pak Haji tadi. Saya sampaikan, menantuku setelah merangi lama menikah Bapak Ibu ternyata nggak pernah sholat. Saya panggil, melamang daku main konen, akuin haji, akuin imam nggo, tolong kau sholat. Dijawab sepret,